Pembangunan Tanggul Jalan Cumi-Cumi oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah atau BPJN Sulteng untuk membentengi Kota Palu dari tsunami. Rekonstruksi tanggul jalan itu merupakan bagian dari penanganan pasca bencana berupa rehabilitasi dan rekonstruksi gempa dan tsunami Palu 2018. Penanganan paket A2 konstruksi peninggian badan jalan berupa tanggul. Selain sebagai jalan logistik, diharapkan tanggul menjadi peredam tsunami. Paket A2 dengan panjang jalan 2,4 km telah berkontrak sejak Desember 2022. Penyedia jasanya adalah PT Bumi Karsa dan konsultan pengawas Japan International Corporation Agency. Paket dengan dana pinjaman IRSL ini ditargetkan selesai pada Juli 2024. IRSL adalah singkatan dari Infrastruktur Reconstruction Sector Loan atau pembangunan menggunakan sektor pinjaman untuk pembangunan infrastruktur terdampak gempa. IRSL itu khusus untuk sektor jembatan dan jalan di bawah penanganan Direktorat Jenderal Bina Marga. Tim JICA sudah membuat studi sejak 2018 akhir dan konsep yang mereka bangun adalah mengusung bangunan yang dibuat harus tangguh dan menghindari kerentanan dari sebelumnya. Untuk Jalan Cumi-Cumi, kami menangani 2,4 km mulai dari persimpangan lampu merah sampai dengan jembatan Palu 4, tingginya sendiri 4,9 meter dari permukaan laut. Paket peninggian badan jalan ini juga dilengkapi shelter di sekitar UIN Dato Karama, Palu, sebagai jalur evakuasi jika terjadi gempa bumi atau tsunami. Selain tanggul jalan ini, ada satu tanggul lagi di sebelahnya yang telah dibuat oleh Balai Wilayah Sungai atau BWS Sulawesi Tengah berupa coastal protection. Tanggul yang didesain BWS untuk menahan air laut dan mencegah abrasi di pesisir Teluk Palu ini telah selesai pada tahun 2022. Keberadaan dua tanggul ini diharapkan bisa membuat Kota Palu semakin aman jika terjadi tsunami yang tidak diinginkan. Baik, nama saya Rizky Ananda, saya selaku PPK 2.5 menangani paket rekonstruksi dan penanganan tanggul Jalan Cumi-Cumi di pesisir pantai di ruas Jalan Cumi-Cumi. Kemudian ada lagi rekonstruksi dan penanganan tanggul jalan ruas Jalan Raja Moili Cut Mutia yang nanti akan nyambung dengan jembatan Palu 4 yang biasa dikenal jembatan kuning. Kemudian untuk lingkup pekerjaan rekonstruksi dan penanganan tanggul Jalan Cumi-Cumi ini berupa peninggian badan jalan, kemudian membuat tanggul yang di atasnya adalah jalan yang nanti akan dipakai merupakan jalur logistik. Kemudian paket rekonstruksi dan penanganan tanggul Jalan Cumi-Cumi yang biasa kita sebut dengan nama A2 itu sudah berkontrak di bulan Desember 2022. Kemudian penyedia jasanya adalah PT Bumi Karsa dan untuk konsultan pengawas itu berada di bawah naungan OCG, yaitu dalam hal ini dari konsultan JICA yang berkolaborasi dengan perusahaan swasta yang ada di Kota Palu. Panjang jalan yang dikerjakan untuk A2 ini sepanjang 2,4 km. Kemudian terdapat ada sisi miringnya di mana mungkin pekerjaan ini merupakan hal yang baru bagi kami di Palu, dalam hal ini Balai Jalan Sulawesi Tengah, karena menggunakan two protection dengan beton, istilahnya blok beton armor untuk melindungi sisi tanggulnya sebagai sisi tanggul untuk melindungi tanah timbunan.
yang fungsinya itu sebagai peredam energi tsunami yang nantinya kemungkinan akan terjadi lagi gempa jika terjadi gempa. Jadi fungsinya di situ untuk meminimalisir kerusakan yang mungkin akan timbul dan berdampak ke kawasan perumahan warga di sekitar pesisir pantai. Kemudian progres yang sudah dicapai sampai saat ini itu sebesar 23%, karena ini adalah paket kontrak tahun jamak dan berakhir di tanggal 24 Juli tahun 2024. Kalau ini pekerjaan dari SDA itu tanggul juga, tetapi di kami juga ada pekerjaan tanggul yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di sisi pantai itu akan dilakukan kemiringan yang digunakan untuk meletakkan blok beton armor sebagai penahan timbunan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Arsyad sebagai Kepala Teknik dari PT Bumi Karsa, dan di samping saya Pak Taslim, dia sebagai JS di proyek rekonstruksi dan penanganan tanggul Jalan Cumi-Cumi. Ada beberapa yang kami sampaikan. Pekerjaan kami ini adalah pekerjaan penimbunan yang sepanjang 2 kilo 400 meter. Kemudian berada di Kota Palu, yang tepatnya berada di Jalan Cumi-Cumi, di mana konstruksi ini terdiri dari pekerjaan retaining wall, kemudian ada pemasangan blok beton, ada penimbunan biasa, timbunan pilihan kelas A, dan ada perbaikan subgrade seperti timbunan pilihan. Dalam pekerjaan ini ada beberapa kendala. Pertama itu faktor kondisinya, karena berada di area pinggir laut, itu kendalanya adalah pasang surut, sehingga menyulitkan pada saat pekerjaan struktur, terutama yang berada di galian yang berada di elevasi di bawah muka air normal. Kendala kedua dari pekerjaan kami adalah ada beberapa lahan yang belum bebas, terutamanya berada di STA 1800 sampai dengan STA akhir di STA 2 plus 400. Ini yang belum bebas, masih dalam tahap pembebasan oleh pemerintah Kota Palu. Mungkin ada tambahan Pak atas ini. Ya, cukup Pak. Jadi paket ini rekonstruksi penanganan tanggul Jalan Cumi-Cumi seperti apa yang dia sampaikan teman saya. Jadi kendalanya itu ya seperti itu, kita bekerja menyelesaikan pasang surut air laut. Yang kedua, kendala itu ya lahan. Kita harapkan supaya terpacu progres ini, lahan yang 200 meter panjangnya bisa segera dibebaskan, karena kita akan terhenti nanti pekerjaan Pak setelah kita menyelesaikan lahan yang sudah sepanjang 1 kilo 800. Sudah bisa dilihat di lapangan fisiknya, itu akan tahapan-tahapan penyelesaian di situ Pak. Rencana mudah-mudahan Januari kita sudah selesaikan lahan yang sudah bebas. Nah, kita akan masuk lagi ke lahan yang belum bebas ini, dan janji Satgas dan PPK ini diupayakan paling tidak bulan ini sudah ada bayangan penyelesaian lahan. Nah, ini betul-betul dalam tahapan pembahasan di Pemkot yang terkait, dan saya dengar sudah ada solusi-solusinya, dan semoga kita bisa percepat Pak. Pak, dengan Bapak bilang tadi timbunan sebenarnya diambil dari mana? Kami ambil dari material kuari SKU, namanya Sirtu Karya Utama, yang kurang lebih jaraknya dari sini 5 km. Ya. Kemudian mungkin ada tambahan. Materialnya cukup ya? Kalau deposit cukup Pak, cukup banyak, karena itu
3 crusher juga melayani untuk kebutuhan batu pecah juga siap. Kemudian mungkin tambahan Pak terkait masalah kami ucapkan terima kasih kepada PJN Sulteng dari Saker PJN 2 Sulawesi Tengah, kemudian PPK 2.5 Sulteng yang selalu mensupport paket ini untuk bekerja lebih baik, mutu terjaga dan percepatan pekerjaan. Mungkin sekian Pak, terima kasih. Kami dari mahasiswa Universitas Al-Herat Palu dan kami sangat berterima kasih kepada pemerintah Kota Palu karena sudah begitu lama daerah ini tidak ditempati dan akhirnya dibangun kawasan pekerjaan dan terbuka lagi untuk warga Kota Palu untuk menikmati suasana Pantai Talise, Teluk Palu. Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan Bapak Wali Kota Palu. Makasih. Sahabat Lintas, terima kasih sudah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di tayangan majalah Lintas online berikutnya. Terima kasih, salam lintas, lugas, independen, berkualitas. Sahabat Lintas, dimanapun kalian berada, jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih.